Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Prasetyo Kusyandrana pada percobaan praktikum kali ini mengenai rangkaian resonansi. Pada percobaan kali ini memiliki beberapa tujuan percobaan. Yang pertama mempelajari sifat rangkaian RLC. Yang kedua mempelajari resonansi seri dan resonansi paralel. Yang ketiga dapat membedakan sifat resonansi seri dan resonansi paralel, serta yang keempat dapat menghitung dan atau memperkirakan frekuensi resonansi rangkaian RLC. Sebelum beranjak pada praktikum kali ini atau sedikit informasi tentang praktikum resonansi ini, saya akan memberikan beberapa materi mengenai tentang rangkaian resonansi ini. Resonansi terjadi dalam rangkaian seri ketika frekuensi supply menyebabkan tegangan di L dan C menjadi sama dan berlawanan dalam fasa. Rangkaian resonansi dibagi menjadi dua. Yang pertama, rangkaian resonansi seri, dan yang kedua, rangkaian resonansi paralel. Pada rangkaian resonansi seri, didapat pengertian adalah salah satu rangkaian terpenting yang digunakan dalam rangkaian listrik dan elektronik dapat ditemukan dalam bentuk seperti pada filter listrik AC, filter kebisingan, dan juga di rangkaian penyetel radio dan televisi. Nah, pada rangkaian ini pula menghasilkan rangkaian penyetelan yang sangat selektif untuk menerima saluran frekuensi yang berbeda pertimbangan rangkaian LLC, resistor, induktor, dan kapasitor. Jadi pada rangkaian resonansi seri ini berkaitan dengan frekuensi. Rangkaian resonansi paralel terjadi ketika frekuensi supply menciptakan perbedaan fasa nol antara tegangan supply dan arus yang menghasilkan rangkaian resistif. Rangkaian resonansi seri dan paralel keduanya adalah jaringan tiga elemen yang mengandung dua komponen reaktif yang menjadikannya rangkaian urutan kedua. Keduanya dipengaruhi oleh variasi frekuensi supply dan keduanya memiliki titik frekuensi di mana kedua komponen reaktifnya saling membatalkan sehingga mempengaruhi karakteristik rangkaian. Kedua rangkaian memiliki titik frekuensi resonansi. Perbedaannya adalah bahwa rangkaian resonansi paralel dipengaruhi oleh arus yang mengalir melalui masing-masing cabang paralel. Baiklah, itu tadi sedikit mengenai tentang apa itu rangkaian resonansi seri dan rangkaian resonansi paralel. Pada percobaan praktikum kali ini dilakukan dua kali. Yang pertama percobaan praktikum pada rangkaian resonansi seri dan yang kedua adalah pada rangkaian resonansi paralel. Nah, langsung saja pada percobaan rangkaian resonansi seri atau pada percobaan yang pertama. Pada percobaan pertama kali ini dibutuhkan beberapa komponen. Yang pertama ada resistor, yang kedua ada induktor, yang ketiga ada kapasitor. Karena pada rangkaian seri ini berkaitan dengan rangkaian-rangkaian tersebut. Nah, dibutuhkan juga tools atau alat seperti function generator, multimeter, serta osiloskop untuk menampilkan gelombang frekuensi yang terjadi pada rangkaian resonansi seri ini. Nah, gunanya function generator apa? Untuk memberikan atau mengatur amplitudo, frekuensi, dan lain sebagainya. Nah, frekuensi di sini digunakan frekuensi 1 kHz sampai dengan 4 kHz. Langsung saja. Fungsi dari multimeter ini adalah untuk mengukur V pada R, V pada induktor, serta V pada kapasitor. Hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengklik dua kali osiloskop untuk menampilkan gelombang yang akan kita ingin tahu nanti. Seperti ini klik dua kali. Akan tampil seperti ini. Kita taruh sini saja. Baik, yang pertama untuk frekuensi 1 kHz. Maka caranya dipencet saklar ini, maka akan tampil gelombangnya. Namun dalam waktu yang sangat cepat. Kalau seperti ini di pause saja, maka nanti dia akan terpause. Seperti ini. Nah, ini sudah ditampilkan bentuk gelombangnya. Kemudian kalau misalkan gelombangnya terlalu besar, bisa dikecilin lagi. Dikecilkan. Nah, seperti ini. Akan didapatkan bentuk gelombang yang kita inginkan. Ini bentuk gelombang yang dihasilkan pada frekuensi 1 kHz. Nah, ya, bisa diatur juga seperti ini.
kemudian setelah didapatkan gelombang ini, maka kita screenshot dan nanti dijadikan bukti untuk mengetahui bagaimana bentuk gelombang pada resonansi seri ini. Nah, kemudian diukir. Nah, di sini ada 1,5509 volt. Nah, ini menandakan bahwa setelah di pause tadi menunjukkan V di resistor dengan 1,5509 volt ini. Nah, hal tersebut dilakukan seperti untuk induktor dan kapasitornya. Lakukan adalah gampang sekali, tinggal nyambungkan ini dengan ini, maka akan didapatkan nanti hasilnya ketika di play. Multimeternya akan menunjukkan 177. Nah, langsung saja kita pause lagi untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan masih milivolt. Nah, nanti akan dirubah menjadi volt. Dan begitu seterusnya. Pada percobaan praktikum yang pertama ini dilakukan beberapa kali pengambilan data. Nah, maksud dari beberapa pengambilan data di sini adalah dengan menggunakan frekuensi yang sudah ditentukan, yakni 1K hingga 4K ohm. Masing-masing frekuensi memiliki bentuk gelombang yang berbeda-beda pula. Seperti contohnya pada gelombang di sini menyatakan gelombang dengan frekuensi 1 kHz. Kemudian kita ganti menjadi frekuensinya 1,5 misalnya 1,5 akan menghasilkan seperti ini. Kemudian lanjut 2 kHz akan menghasilkan seperti ini. Begitu pula pada 4 akan menghasilkan bentuk yang berbeda pula. Dari setiap percobaan maka akan didapatkan bentuk gelombang yang berbeda-beda untuk setiap frekuensi yang berbeda pula. Nah, dan tidak lupa ketika kita mengganti frekuensi atau menghitung pada misalnya frekuensi 1K, nah kita ukur juga berapa tegangan yang dihasilkan pada resistor, induktor, dan kapasitor untuk rangkaian resonansi seri ini yang dihasilkan pada rangkaian ini. Nah, kemudian dicatat pada belangko percobaan. Begitu pula pada frekuensi 2 kHz, 3, 3,5 dan seterusnya. Nah, maka akan dihasilkan beberapa data, yakni frekuensi, V sumber, V di resistor, V di induktor, serta V di kapasitor, serta V seri yang dihasilkan nanti. Nah, guna dari V seri ini adalah nilai terbesar dalam V seri ini akan digunakan sebagai perbandingan V0, F0 nanti pada perhitungan. Nah, diambil paling terbesar kemudian dibandingkan dengan F0 yang kita hitung pada perhitungan. Nah, begitu pada percobaan pertama ini. Langsung saja pada percobaan kedua. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang bagaimana rangkaian resonansi seri, kita beranjak pada percobaan yang kedua, yakni percobaan tentang rangkaian resonansi paralel. Nah, pada rangkaian resonansi paralel ini berbeda dengan rangkaian resonansi seri. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah pada rangkaian resonansi seri yang dihasilkan adalah tegangan di setiap komponen, yakni tegangan pada resistor, kapasitor, serta induktor. Sedangkan pada rangkaian resonansi paralel ini akan dihasilkan nantinya arus pada resistor, arus pada kapasitor, dan arus pada induktor. Dari percobaan ini ada beberapa benda atau komponen yang ditambahkan, seperti ada taklar di sini, kemudian ada ammeter atau pengukur arus di sini, dan yang lain semua sama. Cuman yang berbeda hanyalah muatan atau nilai yang terkandung di dalam, baik itu resistor, kapasitor maupun induktor. Bagaimana sih cara menampilkan gelombang yang terdapat pada rangkaian resonansi paralel ini? Sebenarnya sama prinsipnya dengan rangkaian resonansi seri. Kita masih menggunakan frekuensi dari 1 kHz sampai dengan 4 kHz dan amplitudo 1,5 volt. Nah, baik.
Baik, caranya mudah sekali. Yang pertama, kita hanya tinggal mengatur frekuensi di sini. Yang kita butuhkan frekuensi pertama adalah 1 kHz. Nah, maka supaya kita mendapatkan gelombang yang besar atau gambar yang besar, kita expand, kita besarkan. Nah, oke. Langsung saja, karena sudah diatur semua, frekuensinya sudah 1 kHz, amplitudenya 1,5. Oh iya, sebelumnya ini dirubah ke mode AC dulu. Nah, kan sudah saya rubah ke AC, dan semuanya ke AC. Oke, langsung saja kita klik di sini. Nah, setelah diklik, nanti akan ditampilkan gelombang yang dihasilkan. Nah, ini dia gelombang yang dihasilkan dari rangkaian resonansi paralel. Kita pause supaya kita tahu. Nah, ini dia. Ini dia yang dihasilkan pada resonansi paralel ini. Nah, sama dengan resonansi seri, multimeter ini bertugas untuk mengetahui nilai yang terkandung di dalam resistor tersebut. Nilai apa sih? Nilai tegangan tentunya. Nah, begitu pula pada rangkaian paralel, resonansi paralel ini, maka ketika kita klik 1,5, dia akan mendapatkan yang berbeda pula gelombangnya, dan didapatkan juga nilai dari resistor yang berbeda pula. Nah, coba kita kedua, di sini 1,60 mA untuk yang tadi 1,5 ya. Nah, sekarang 2 kHz kita cari. Tek. Nah, didapatkan 10,48 mA, dan begitu seterusnya sampai dengan 4 kHz. Maka akan didapatkan nilai IR, IC, dan IL pada rangkaian kedua ini. Nah, setelah dilakukan percobaan pada rangkaian kedua ini, maka nantinya akan dihasilkan beberapa data-data. Nah, data-data ini sama seperti data sebelumnya, data yang ada pada rangkaian seri, cuman berbeda dengan rangkaian seri. Yang dihasilkan adalah IR, IC, dan IL. Serta sama, di sini ada V seri, tadi di V seri ada tadi di rangkaian seri ada V seri, di sini ada V paralel juga. Nah, berbeda dengan rangkaian seri, F0 yang akan dibandingkan nanti, jika pada rangkaian seri F0 yang digunakan adalah dari nilai yang tertinggi, maksudnya adalah F0 yang dipakai untuk perbandingan nanti adalah frekuensi yang diambil dari V seri tertinggi, sedangkan pada paralel diambil dari frekuensi yang didapat dari V paralel yang terkecil. Nah, karena itu nanti setelah Partikum ini akan dihasilkan data-data dan nantinya akan diolah untuk dijadikan laporan. Setelah dilakukan percobaan kedua ini, artinya Partikum kali ini sudah selesai, dan Partikum kali ini saya nyatakan sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya bicarakan dapat diterima oleh kalian semua, dapat dimanfaatkan, dapat dicoba di rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam menyampaikan materi, itu datangnya dari saya minta maaf sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.